Nah, teman-teman, ketika kita bekerja dengan sensor, ada tiga entitas ini yang sering kita pakai ya, terutama di Android Studio. Yang pertama adalah kelas sensor manager. Jadi kelas sensor manager ini yang menghandle segalanya. Dia bertanggung jawab untuk akses service sensornya, memasang listener untuk sensornya, serta menangkap eh, value-value yang berhasil dibaca oleh sensor tersebut. Kemudian ada sensor event ya. Sensor event adalah data sensor yang masih mentah ya, masih raw gitu ya. Dan sensor event ini berisi berbagai macam informasi yang dihasilkan oleh hardware sensor kalian. Oke, misalkan contoh untuk sensor accelerometer, maka sensor event ini menghasilkan data koordinat X, Y, dan Z beserta timestamp-nya. Kemudian sensor event listener dipakai untuk function callback yang akan di-trigger ketika hardware sensor menghasilkan suatu nilai. Nah, ini adalah tiga entitas yang sering dipakai ya pada saat kita mengoding memanfaatkan sensor. Nah, bagaimana typically atau penggunaan akses sensor ini dalam aplikasi-aplikasi? Nah, itu yang pertama di sini ada dua hal penting. Yang pertama adalah kita bisa melakukan checking dulu terhadap sensor yang terinstal di smartphone pengguna. Ya, apakah hardware sensornya bisa dipakai, tidak rusak, ya, dan bisa digunakan atau malah sebaliknya. Yang kedua, yang paling sering adalah kita memasang listener pada sensor tersebut dan mulai mendengarkan data-data yang masuk. Oke. Nah, untuk mengecek sensor-sensor apa saja yang masih available di smartphone kita, kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi eksternal third party application maksud saya ya. Misalkan contohnya sensor box di sini untuk melihat eh, sensor apa saja yang terinstall di HP kita. Oke. Nah, karena kadang-kadang ada beberapa sensor di HP kita yang mungkin hardware-nya rusak. Kalau hardware-nya rusak, tentu saja aplikasi yang mengandalkan hardware tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. Teman-teman, ini adalah contoh coding untuk mengecek apakah sensor yang kita inginkan itu tersedia ya di HP pengguna. Ya, Anda bisa lihat di sini ada class sensor manager yang diciptakan di awal. Ini ada objeknya. Kemudian sensor manager ini bertanggung jawab untuk mengakses sistem service, ya, sensor manager sistem service. Kemudian kita mulai mengecek ya. Ini adalah codingan untuk mengecek sebagai contoh di sini kita ingin mengetahui apakah sensor magnetometernya available atau tidak di HP ini. Tentu saja get default sensor ini akan menghasilkan nilai eh, apa namanya nol atau tidak begitu ya. Kalau tidak nol berarti sukses, berarti magnetometernya tersedia di HP pengguna dan kita siap menggunakan sensor ini. Namun jika tidak sukses alias nol, maka kita masuk ke bagian else dan mungkin kalian bisa menampilkan pesan ya, pesan dalam bentuk dialog ataupun toast ya yang menyampaikan bahwa sensor tidak bisa diakses. Oke. Nah, setelah kita memahami bahwa suatu sensor yang ini Anda lihat ya, contoh yang sama tersedia atau tidak ya. Sensor type light ini adalah sensor light cahaya. Nah, tentu saja di sini kita bisa simpan ke dalam sebuah variabel dan jika tidak null dot also ya, maka kita bisa melakukan registrasi listener untuk sensor cahaya ini ya. Dan di sini Anda bisa lihat ada semacam apa ini namanya? Ini namanya konstanta delay ya, konstanta delay sensor untuk menyatakan seberapa sering aplikasi Anda butuh update data dari sensor ini. Oke, tentu saja semakin sering maka akan semakin mempercepat baterainya habis ya di HP pengguna. Nah, ketika kita register ini, maka sensor akan menghasilkan data, dan data tersebut akan ditangkap di dalam function yang namanya on sensor change. Dan Anda bisa lihat ada objek event di sini, dan objek event ini biasanya mengandung nilai. Sebagai contoh di sini, event.values.
Nah, kalau light ya, cahaya itu kebetulan nilainya cuma satu dimensi ya, satu array saja. Yakni besaran dalam besaran lux ya. Kalau cahaya itu besarannya lux. Jadi ini menyatakan seberapa terang hasil tangkapan sensor ini ya di environmentnya dia. Tapi kalau gyroscope atau accelerometer, maka values-nya ini bisa ada 0, 1, atau 2. Ada 3 indeks ya values-nya ini. Jadi 0 itu X, Y, 1 itu Y, dan 2 itu Z. Seperti demikian. Itu adalah hasil tangkapan dari sensor tersebut ya. Jadi event dipakai untuk mengambil data yang dihasilkan oleh hardware sensor. Nah, tadi saya balik lagi ke omongan saya tentang delay ya, teman-teman ya. Delay sensor secara default itu adalah per 200.000 microseconds. Artinya setiap 200.000 microseconds, hardware sensor melakukan pembacaan data di lingkungannya, seperti itu. Dan tentu saja ada konstanta yang lain, misalkan sensor delay game, yang biasanya dipakai untuk bikin game yang menggunakan sensor, misalkan game menggunakan accelerometer, maka defaultnya di angka 20.000 microsecond delay. Ada lagi yang delay UI 60.000 microsecond delay, ada lagi yang tidak ada delaynya 0 microsecond delay, tanpa delay. Dan tentu saja semakin kecil angka delaynya ini, maka akan bertambah pada beban loading prosesor Anda dan terutama akan mengkonsumsi banyak daya, banyak baterai ya. Jadi eh, ketika meregistrasikan sensor, pastikan Anda menggunakan delay yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi kalian. Best practice-nya adalah karena sensor ini cukup menyita banyak resource, terutama baterai, maka akan lebih baik kalau best practice-nya kalian mematikan, mendisable sensor pada saat tidak digunakan. Sebagai contoh, misalkan HP Anda atau aplikasi Anda pergi ke background, masuk ke background, pindah ke background, dan berpindah ke aplikasi lain, maka akan ada baiknya pada saat itu terjadi, kita mendisable sensor tersebut. Sebagai contoh, biasanya di dalam on pause, ini artinya aplikasi kalian sudah tidak ada di foreground lagi, aplikasi kalian pindah ke background, berjalanlah on pause. Nah, di saat yang tepat ini, maka kita bisa unregister listener, mengcancel, mendisable pembacaan sensor. Kemudian terkait tentang koordinat sistem ya, terutama kalau sensor hardware yang Anda baca adalah accelerometer ataupun gyroscope, di situ akan ada koordinat dari device X, Y, Z. Perlu diketahui bahwa sistem koordinat ini tidak akan berubah ya. X itu ke kanan device, Y itu ke atas dan bawah dari device, Z itu dari layar ke arah kita. Ini adalah koordinat device yang tidak bakal pernah berubah. Walaupun kalian flip device-nya, kalian putar sedemikian rupa, koordinat device akan sama seperti ini. Oke. Nah, bagaimana teman-teman yang tidak yang hanya ingin menggunakan emulator? Apakah kita bisa mensimulasikan sensor-sensor ini? Jawabannya bisa ya. Jadi emulator Android Studio mempunyai fasilitas mensimulasikan hasil sensor ya. Anda bisa rotate device-nya, Anda bisa gerakin, Anda bisa atur terang gelap cahaya di sekitar device, dan seterusnya untuk men-trigger mensimulasikan data-data yang dihasilkan sensor tersebut, dan kita bisa gunakan di dalam aplikasi. Oke, sekarang kita masuk ke tutorial yang pertama, yakni kita akan mencoba eh, menggunakan sensor accelerometer ya, teman-teman ya. Nah, eh, di sini kita akan membuat aplikasi step counter. Apa itu step counter? Step counter adalah aplikasi yang mendeteksi jumlah step pengguna ya, jumlah langkah kaki pengguna. Step counter ini biasanya menggunakan sensor yang dinamakan dengan pedometer. Biasanya ada di wearable device seperti wristband atau smartwatch ya. Nah, itu ada semacam sensor khusus untuk menghitung step counter secara akurat. Nah, em, penting sekali untuk aplikasi fitness ya teman-teman ya di sini. Nah, jika device tidak memiliki pedometer, maka kita bisa mengakalinya dengan menggunakan sensor accelerometer. Namun tentu saja hasilnya tidak akan seakurat pedometer atau step counter.
Nah, caranya bagaimana? Ya, jadi ketika kita berjalan melakukan step 1, 2, 3 seperti itu, maka device atau smartphone kita itu akan berguncang ya, akan memiliki gerakan yang sudden ya, mendadak berubah ya, mengalami percepatan yang berubah. Nah, ini ya bisa menjadi salah satu pengukuran bahwa kita sedang berjalan atau lari begitu ya, teman-teman. Nah, eh, akselerometer sendiri menghasilkan nilai percepatan di masing-masing sumbunya, ya, X, Y, ataupun Z. Nah, kita bisa menggunakan rumus akselerometer magnitude, ya, akselerometer magnitude dengan cara eh, eh, mengakar ya AX kuadrat ditambah AY kuadrat ditambah AZ kuadrat, ya, kita akar untuk mendapatkan nilai magnitude yang merupakan nilai gabungan dari ketiga sudut tersebut ya AX, AY, dan AZ. Dengan demikian akan terbentuk vektor magnitud ya, di mana arah vektornya sesuai dengan arah percepatan HP-nya. Ya, jadi waktu ada sudden movement, sudden percepat akselerasi mendadak begitu ya, akselerasi mendadak gara-gara kita melangkah atau berlari, maka nilai A ini akan membesar ya secara mendadak. Nah, dengan demikian, dengan mendeteksi perubahan akselerasi yang mendadak ini, kita bisa menganggap user sedang berjalan atau melangkah. Nah, di sini kita gunakan sebuah angka value sebagai acuan. Nah, sekali lagi kita bisa adjust sendiri jika memang dirasa angka 12 ini kurang besar atau kurang kecil. Nah, kita akan gunakan angka ini. Jadi, jika nilai A tersebut lebih besar dari 12, maka kita bisa mengasumsikan bahwa user sedang melakukan step ya, sedang berjalan. Oke. Nah, tentu saja, untuk mendeteksi perubahan mendadak ini, kita harus bandingkan dengan em, nilai magnitud sebelumnya, ya. Jadi kita compare dengan nilai magnitud sebelumnya, jika lebih dari 12, berarti terdapat sudden movement, sudden akselerasi, sehingga kita bisa menambahkan stepnya, tambahkan by one ya. Stepnya ditambahkan by one. Nah, teman-teman, kita akan lanjut. Silahkan kalian create new project ya, beri nama bebas, dan silakan membuat layout seperti tampak pada gambar di sini.